Halo sahabat sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tubuh tetap sehat dan hati selalu gembira. Kali ini, kita akan membahas satu minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Bahkan mungkin Anda pun sering meminumnya di pagi hari. Ya, benar sekali, kopi. Minuman ini bukan hanya punya aroma yang khas dan menggoda, tapi juga punya sejarah panjang dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Tapi, apakah kopi itu benar-benar aman untuk lansia? Atau justru berbahaya? Selama bertahun-tahun, kopi kerap mendapat cap negatif, terutama bagi yang sudah berusia lanjut. Banyak orang tua yang diberi saran untuk menjauhi kopi karena takut tekanan darah naik, jantung berdebar, atau gangguan lambung. Tapi benarkah semua itu mutlak berlaku untuk setiap orang? Atau jangan-jangan ada sisi lain dari kopi yang belum banyak diketahui, terutama manfaatnya bagi kesehatan lansia? Itulah yang akan kita bahas bersama. Karena ternyata, berbagai penelitian modern justru menemukan bahwa kopi menyimpan banyak rahasia tersembunyi yang bisa mendukung kesehatan di usia lanjut. Mulai dari menjaga daya ingat, melindungi fungsi hati, hingga membantu menjaga suasana hati agar tetap ceria. Tapi tentu, seperti semua hal di dunia ini, ada batasannya. Tidak semua orang cocok dengan kopi. Maka dari itu, penting untuk mengenali fakta-fakta tentang kopi secara seimbang, agar kita bisa membuat pilihan yang bijak. Yang perlu kita ingat bersama adalah, tubuh manusia itu unik. Apa yang baik untuk satu orang, belum tentu cocok untuk yang lain. Maka daripada hanya mengandalkan kata orang, lebih baik kita pelajari dari sudut pandang ilmiah, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan tentu saja relevan bagi Anda yang kini berada di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Karena di usia ini, menjaga kesehatan adalah investasi paling berharga, dan informasi yang benar adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi, dalam narasi kali ini, kita akan menelusuri 7 fakta mengejutkan tentang kopi yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tidak semua fakta ini menyenangkan, tapi semuanya penting. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengajak Anda langsung minum kopi setiap hari, tapi untuk membuka wawasan, supaya Anda lebih mengenal apa yang sebenarnya masuk ke tubuh setiap kali menyeruput kopi hangat di pagi hari. Dan yang menarik, beberapa temuan terbaru menunjukkan bahwa kopi justru bisa menjadi pelindung otak dari penyakit-penyakit serius yang sering mengintai lansia. Salah satunya adalah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Dua kondisi ini seringkali membuat hidup di usia tua jadi sangat menantang, karena perlahan-lahan daya ingat dan kemampuan gerak kita melemah. Tapi apakah benar kopi bisa membantu mencegahnya? Mari kita lanjutkan ke bagian yang pertama dari 7 fakta mengejutkan ini, yaitu bagaimana kopi bisa berperan dalam menjaga kesehatan otak Anda, terutama dari ancaman Alzheimer dan Parkinson yang sering menyerang di usia lanjut. Di balik aroma kopi yang menenangkan, tersembunyi sebuah potensi besar untuk menjaga otak tetap tajam hingga usia lanjut. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah wajar ternyata bisa menurunkan risiko 2 penyakit serius yang sering mengintai di usia senja, Alzheimer dan Parkinson. Kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, fungsi otak mulai menurun secara alami. Daya ingat melemah, konsentrasi jadi lebih pendek, bahkan beberapa orang mulai kesulitan mengenali wajah, tempat, atau percakapan yang baru saja terjadi. Inilah gejala awal dari Alzheimer, penyakit neurodegeneratif yang paling umum menyerang lansia. Sementara Parkinson ditandai dengan gemetar, otot yang kaku, dan gerakan yang melambat. Keduanya membuat hidup menjadi jauh lebih sulit, bahkan bagi orang yang tadinya sangat aktif dan mandiri. Namun kopi ternyata punya peran tak terduga. Kafein, zat aktif utama dalam kopi, memiliki efek stimulan yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Saat kafein masuk ke tubuh, ia bekerja dengan cara menghambat senyawa kimia yang menyebabkan rasa ngantuk, dan pada saat yang sama merangsang produksi dopamin, hormon yang berhubungan dengan perasaan senang, serta pengendalian gerak. Dopamin ini sangat penting dalam mencegah perkembangan Parkinson, karena penyakit ini disebabkan oleh menurunnya kadar dopamin di otak. Studi dari berbagai universitas ternama di dunia menemukan bahwa orang yang secara rutin minum kopi, sekitar 1 hingga 3 cangkir per hari, memiliki risiko lebih rendah terkena Parkinson. Peneliti dari Harvard bahkan mencatat bahwa pria yang minum kopi secara rutin memiliki kemungkinan 30% lebih kecil terkena Parkinson dibanding yang tidak minum sama sekali. Pada Alzheimer, manfaatnya juga tampak signifikan. Kafein dan antioksidan dalam kopi diduga membantu mengurangi pembentukan plak beta amiloid, zat yang dianggap merusak sel otak dan menjadi penyebab utama Alzheimer. Tapi tentu saja, kuncinya ada pada kata wajar. Minum kopi berlebihan justru bisa membuat jantung berdebar dan tidur terganggu,
yang pada akhirnya berdampak negatif juga ke fungsi otak. Oleh karena itu, penting untuk tahu batasannya. Tidak lebih dari 2 hingga 3 cangkir sehari, tanpa tambahan gula berlebih, adalah jumlah yang dianggap aman dan bahkan bermanfaat. Yang menarik, manfaat kopi terhadap otak ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang sudah lanjut usia, tapi juga sebagai pencegahan sejak dini. Artinya, orang yang membiasakan minum kopi dengan bijak sejak usia paruh baya bisa mendapatkan efek protektif yang lebih maksimal saat memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam, bukan hanya fungsi otak yang dijaga oleh kopi. Ternyata, dalam secangkir kopi juga terdapat senyawa alami yang punya kekuatan sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Inilah yang membawa kita ke fakta kedua yang tak kalah mengejutkan, bahwa kopi adalah salah satu sumber antioksidan alami yang cukup kuat, bahkan lebih tinggi dari sebagian besar buah-buahan. Saat membahas kopi, banyak orang hanya terpaku pada kandungan kafeinnya. Padahal, di balik rasa pahit dan aroma khasnya, kopi menyimpan senyawa lain yang tidak kalah penting, terutama bagi kesehatan tubuh di usia lanjut. Salah satu yang paling menonjol adalah antioksidan. Ya, antioksidan, zat yang selama ini dikenal sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan banyak ditemukan dalam buah serta sayuran. Namun siapa sangka, kopi ternyata juga merupakan salah satu sumber antioksidan alami yang cukup tinggi. Bagi orang tua hebat yang mungkin belum akrab, radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh melawan radikal bebas menurun, dan disinilah antioksidan berperan besar. Ketika radikal bebas dibiarkan begitu saja, dampaknya bisa luas, dari mempercepat proses penuaan, meningkatkan risiko kanker, hingga memicu peradangan kronis yang menjadi akar banyak penyakit degeneratif. Menariknya, beberapa penelitian menemukan bahwa kopi justru bisa menjadi sumber utama antioksidan dalam pola makan harian, terutama bagi mereka yang tidak terlalu banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Dalam setiap cangkir kopi, terkandung senyawa seperti asam klorogenat, flavonoid, dan polifenol. Semua ini bekerja membantu tubuh menetralisir radikal bebas sebelum merusak sel sehat. Yang lebih mengejutkan lagi, sejumlah studi dari Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa pada kelompok usia 50 tahun ke atas, kopi menjadi kontributor antioksidan harian terbesar, bahkan melebihi dari buah seperti apel atau jeruk. Ini bukan berarti kopi bisa menggantikan buah dan sayur, tapi menunjukkan bahwa kopi bukan sekadar minuman biasa. Ia membawa manfaat nyata, selama dikonsumsi dengan cara yang benar. Senyawa antioksidan dalam kopi juga diketahui memiliki efek antiinflamasi, yaitu membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ini penting, karena peradangan kronis adalah kondisi yang sering dialami lansia, dan menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan seperti nyeri sendi, penyakit jantung, serta diabetes. Jadi, dengan minum kopi secara teratur dan dalam batas wajar, tubuh bisa mendapat tambahan pertahanan terhadap proses peradangan yang tidak diinginkan. Selain itu, manfaat antioksidan dari kopi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat berarti aliran darah ke otak, jantung, dan seluruh tubuh bisa berjalan lancar. Hal ini tentu penting, terutama di usia 60 tahun ke atas, ketika risiko penyumbatan atau pengerasan pembuluh darah mulai meningkat. Maka tidak berlebihan bila kopi yang kaya antioksidan ini dianggap sebagai pelindung alami tubuh dari berbagai risiko kronis. Namun tetap ada catatan penting. Semua manfaat ini baru terasa bila kopi diminum tanpa tambahan berlebihan seperti krimer manis, gula putih, atau sirup. Karena tambahan seperti itu justru bisa merusak efek baik dari antioksidannya. Kopi hitam yang diseduh sederhana, tanpa campuran yang berlebihan, justru membawa manfaat paling murni untuk tubuh Anda. Kalau kita renungkan, sangat menarik melihat bagaimana sesuatu yang begitu sederhana seperti secangkir kopi bisa punya efek yang begitu luas terhadap kesehatan tubuh, terutama dalam hal mencegah kerusakan sel. Tapi manfaat kopi tidak berhenti di situ saja. Selain menjaga otak tetap aktif dan melindungi sel dari kerusakan, kopi ternyata juga punya hubungan erat dengan salah satu organ vital dalam tubuh, yaitu hati. Dan justru dari sinilah kita akan menemukan fakta menarik selanjutnya, bahwa kopi punya potensi besar untuk menjaga kesehatan hati, organ yang sering kali luput dari perhatian tapi punya peran luar biasa dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau kita bicara soal organ penting dalam tubuh, mungkin yang langsung terlintas di benak adalah jantung atau otak. Tapi satu organ yang sering luput dari perhatian padahal bekerja tanpa henti setiap hari adalah hati. Ya, hati. Organ seberat kurang lebih 1,5 kilogram yang menjadi pusat detoksifikasi, pengatur metabolisme, bahkan pengolah nutrisi yang masuk ke tubuh. Dan menariknya,
kopi ternyata punya peran signifikan dalam menjaga kesehatan hati, terutama di usia lanjut. Selama bertahun-tahun, peran kopi dalam mendukung kesehatan hati sudah diteliti secara mendalam oleh para ahli. Hasilnya mengejutkan. Ternyata, konsumsi kopi secara rutin, sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari, berkaitan erat dengan penurunan risiko berbagai penyakit hati, termasuk sirosis, perlemakan hati non-alkoholik, NAFLD, hingga kanker hati. Ini bukan sekadar klaim, tapi telah dibuktikan oleh berbagai penelitian dari institusi medis ternama. Bagaimana cara kerja kopi dalam hal ini? Salah satunya adalah karena senyawa aktif dalam kopi, seperti asam klorogenat dan kafein, memiliki efek antiinflamasi dan antifibrotik, yang artinya dapat membantu mengurangi peradangan serta mencegah pembentukan jaringan parut di hati. Kondisi seperti sirosis, misalnya, terjadi karena jaringan hati yang rusak tergantikan oleh jaringan parut, hingga akhirnya mengganggu fungsi hati secara keseluruhan. Nah, kopi bisa memperlambat atau bahkan mencegah proses ini. Selain itu, kopi juga membantu hati dalam memproses enzim dan membuang racun dari tubuh lebih efisien. Dalam bahasa sederhana, kopi itu seperti memberi bantuan tenaga pada hati supaya tidak terlalu kelelahan dalam menyaring zat-zat berbahaya. Dan ini sangat berarti bagi orang tua hebat yang mungkin sudah mengonsumsi obat-obatan rutin setiap hari, karena hati adalah organ utama yang bekerja memproses semua itu. Menariknya, efek perlindungan kopi terhadap hati tidak hanya terjadi pada mereka yang sudah memiliki masalah hati, tapi juga pada orang yang sehat. Artinya, minum kopi bisa menjadi salah satu cara sederhana dan alami untuk menjaga hati tetap bekerja optimal, bahkan saat usia bertambah. Ini tentu menjadi kabar baik, terutama jika kita mempertimbangkan bahwa penyakit hati seringkali tidak menunjukkan gejala sampai kondisinya sudah parah. Namun tetap ada satu catatan penting, efek baik ini hanya didapat dari kopi murni, bukan dari minuman instan yang syarat gula dan bahan tambahan lainnya. Kopi hitam tanpa tambahan gula berlebihan adalah bentuk paling aman dan efektif untuk menjaga fungsi hati. Dan seperti biasa, segala sesuatu yang baik tetap harus dikonsumsi dengan bijak, tidak berlebihan, tidak juga dihindari secara membabi buta. Menjaga hati tetap sehat di usia 60, 70, bahkan 80 tahun adalah langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Ketika hati berfungsi baik, metabolisme tubuh akan berjalan lancar, racun lebih cepat dikeluarkan, dan energi pun terasa lebih stabil. Dan siapa sangka bahwa secangkir kopi yang sederhana bisa menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh yang kompleks ini. Tapi peran kopi dalam tubuh tidak hanya sampai di hati saja. Ada satu lagi manfaat tersembunyi yang sangat terasa secara emosional dan mental, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak lansia, perasaan semangat, energi, dan suasana hati yang lebih stabil setiap hari. Coba bayangkan pagi hari tanpa secangkir kopi. Rasanya ada yang kurang, seperti semangat yang belum muncul sepenuhnya. Dan ternyata, perasaan itu bukan sekadar sugesti. Secara ilmiah, kopi memang punya pengaruh langsung terhadap energi dan suasana hati seseorang, terutama di usia lanjut, ketika stamina tubuh sudah tak sekuat dulu, dan semangat kadang naik turun tak menentu. Saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan terjadi secara alami. Metabolisme tubuh melambat, produksi hormon menurun, dan tingkat energi harian pun tidak seprima saat muda. Bukan hanya tubuh yang cepat lelah, tetapi suasana hati pun bisa jadi lebih sensitif. Ada hari-hari ketika segalanya terasa berat, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun butuh niat yang besar. Disinilah peran kopi mulai terasa bukan hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai pemicu perubahan positif dalam keseharian. Kafein dalam kopi bekerja dengan cepat dan efisien. Saat masuk ke dalam tubuh, kafein menghalangi kerja senyawa adenosin, zat yang membuat kita merasa ngantuk atau lelah. Dengan adenosin yang diblokir, tubuh jadi lebih waspada, mata terasa lebih segar, dan pikiran jadi lebih jernih. Tapi yang lebih menarik adalah efek psikologisnya. Kafein juga memicu pelepasan dopamin dan serotonin, dua senyawa kimia yang punya peran besar dalam menciptakan rasa bahagia dan ketenangan. Efek ini bukan hayalan. Banyak lansia yang merasa lebih ringan menjalani hari hanya dengan memulai pagi mereka dengan secangkir kopi. Ada rasa terkoneksi, rasa siap menjalani aktivitas. Dan lebih dari itu, kopi juga seringkali menjadi momen sosial. Menyeduh kopi sendiri, menikmati aromanya, atau bahkan berbagi cerita sambil menyeruput kopi bersama pasangan atau teman lama, semuanya bisa memberi pengaruh positif bagi suasana hati. Namun, kita juga harus tetap bijak. Kelebihan kafein bisa membuat jantung berdebar atau rasa gelisah muncul tanpa sebab. Maka penting untuk mengenal tubuh sendiri.
Jika tubuh merasa nyaman dengan 1 atau 2 cangkir kopi dalam sehari, maka itu bisa menjadi rutinitas yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tapi kalau tubuh mulai memberi sinyal tidak nyaman, seperti sulit tidur di malam hari atau cemas tanpa sebab, itu bisa jadi tanda bahwa tubuh butuh pengurangan. Yang sering tidak disadari adalah bahwa di usia senja, menjaga suasana hati yang stabil adalah bagian penting dari hidup sehat. Banyak orang fokus menjaga tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, tapi lupa bahwa keseimbangan emosi juga menentukan kualitas hidup. Orang yang sering merasa lelah secara emosional cenderung mengalami penurunan daya tahan tubuh, lebih mudah jatuh sakit, dan tidak bersemangat menjalani hari. Maka jika kopi bisa membantu menjaga mood tetap stabil, kenapa tidak dimanfaatkan? Dan lagi, kita sedang tidak bicara soal mengandalkan kopi sebagai obat kebahagiaan, tapi lebih kepada alat bantu alami yang bisa jadi teman baik dalam keseharian. Seperti teman lama yang setia, kopi tahu kapan harus hadir dan kapan perlu dijaga jaraknya. Ia tidak memaksa, hanya mendampingi. Namun manfaat ini tidak berhenti hanya pada sisi emosi. Ternyata, kopi juga punya hubungan menarik dengan risiko diabetes tipe 2, penyakit yang sangat sering menyerang usia 60 tahun ke atas. Dan ini bukan cuma soal gula di cangkir kopi Anda, tapi tentang bagaimana kopi bisa memengaruhi sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan. Semakin bertambah usia, tubuh mengalami berbagai penyesuaian. Apa yang dulu bisa dimakan bebas, kini harus dikontrol. Salah satu ancaman kesehatan yang paling sering muncul di usia lanjut adalah diabetes tipe 2, kondisi kronis yang memengaruhi cara tubuh mengelola gula dalam darah. Tapi di tengah kekhawatiran soal kadar gula, muncul temuan menarik. Kopi, jika dikonsumsi dengan benar, justru bisa membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Buat sebagian orang tua hebat, ini mungkin terdengar berlawanan dengan logika. Kopi sering dicampur dengan gula, disajikan manis, dan dikira jadi pemicu naiknya gula darah. Padahal, yang menjadi masalah utama bukan kopinya, melainkan tambahan yang menyertainya. Jika diseduh tanpa gula atau hanya sedikit pemanis alami, kopi justru bisa membantu tubuh menjaga keseimbangan kadar gula dalam darah. Penelitian yang dilakukan di beberapa negara dengan populasi usia lanjut menemukan bahwa orang yang minum kopi secara rutin, sekitar 2-3 cangkir per hari, memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2. Salah satu alasannya adalah karena kandungan dalam kopi mampu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk merespons insulin dan mengatur gula darah secara efisien. Ketika sensitivitas insulin baik, maka lonjakan gula darah setelah makan pun bisa lebih terkendali. Kopi juga mengandung senyawa bioaktif seperti asam klorogenat yang berperan dalam memperlambat penyerapan glukosa di usus. Artinya, kadar gula dalam darah tidak langsung melonjak tinggi setelah makan. Ini penting, karena lonjakan gula yang tajam dan berulang bisa memperburuk resistensi insulin, yang akhirnya memicu diabetes tipe 2. Tentu saja, ini bukan berarti kopi bisa menggantikan pola makan sehat, tapi sebagai bagian dari gaya hidup yang seimbang, secangkir kopi bisa menjadi alat bantu alami untuk menjaga metabolisme tetap stabil. Apalagi bila dikombinasikan dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi, menjaga berat badan, serta mengurangi konsumsi karbohidrat olahan. Dengan begitu, tubuh tidak hanya terhindar dari risiko diabetes, tapi juga tetap fit dan aktif meski usia terus bertambah. Namun penting juga untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika seseorang sudah memiliki diabetes dan menggunakan obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menambahkan kopi ke dalam rutinitas harian. Sebab dalam beberapa kasus, kafein bisa memengaruhi penyerapan obat atau memicu efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Yang menarik, efek kopi terhadap gula darah bukan hanya berlaku pada mereka yang belum terkena diabetes, tapi juga membantu mengontrol kadar gula bagi mereka yang sudah mengidapnya. Dengan catatan, diseduh dengan bijak, tanpa gula berlebihan, tanpa krimer manis yang penuh lemak trans, dan tentu tidak diminum dalam jumlah berlebihan. Jika dipikir-pikir, luar biasa bagaimana kopi yang selama ini dianggap biasa saja, ternyata menyimpan begitu banyak manfaat. Dari menjaga otak, melindungi hati, mengangkat semangat, sampai ikut menjaga keseimbangan gula darah, semua terkandung dalam satu cangkir hitam yang sederhana. Namun, manfaat kopi tidak hanya berhenti pada tubuh. Karena kopi juga memberi efek pada kesehatan jiwa. Salah satu masalah yang sering tidak disadari di usia lanjut adalah perasaan sedih berkepanjangan atau bahkan depresi. Dan lagi-lagi, kopi punya cerita di sana. Di balik tubuh yang tampak sehat, seringkali tersembunyi perasaan-perasaan yang tidak terucap. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai kehilangan rutinitas yang dulu membuat hari-hari terasa sibuk dan bermakna.
anak-anak yang sudah dewasa, teman-teman yang satu persatu pergi, hingga aktivitas fisik yang mulai terbatas. Semua itu bisa membuat seseorang merasa sendiri, kosong, atau kehilangan arah. Dan tanpa disadari, kondisi itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, depresi. Depresi bukan sekadar sedih biasa. Ia adalah kondisi medis yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bahkan cara tubuh berfungsi sehari-hari. Orang yang mengalami depresi bisa kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mereka cintai, merasa lelah sepanjang waktu, sulit tidur, atau justru tidur berlebihan. Di usia senja, ini jadi tantangan besar karena gejalanya sering tertutup oleh keluhan fisik yang dianggap biasa, padahal akarnya bisa jadi ada di dalam pikiran dan perasaan. Menariknya, kopi, yang selama ini dikenal karena kafeinnya, ternyata juga punya hubungan kuat dengan suasana hati. Dalam beberapa studi besar yang melibatkan ribuan orang lanjut usia, ditemukan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi kopi cenderung memiliki risiko depresi yang lebih rendah dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Efek ini diyakini berasal dari kemampuan kafein dalam meningkatkan kadar dopamin dan serotonin, dua senyawa kimia yang dikenal sebagai hormon bahagia. Bukan hanya itu, kopi juga punya efek langsung terhadap kortisol, hormon stres utama dalam tubuh. Dalam dosis yang tepat, kafein membantu menyeimbangkan kadar kortisol dan membuat seseorang merasa lebih tenang, lebih waspada, dan tidak mudah terjebak dalam rasa murung berlarut-larut. Bahkan dalam beberapa eksperimen, orang yang minum kopi menunjukkan respons yang lebih positif terhadap tekanan psikologis dibandingkan mereka yang tidak. Tentu saja, kita tidak bicara soal menjadikan kopi sebagai pengganti terapi, tapi lebih kepada peran kecil yang bisa diberikan oleh secangkir minuman hangat ini untuk membuat pagi terasa lebih ringan dan hati terasa lebih lapang. Kadang, hal sederhana seperti meneguk kopi sambil duduk di teras, mendengar suara burung, atau sekadar menikmati angin pagi, cukup untuk membuat jiwa terasa hidup kembali. Ada juga aspek sosial yang tidak bisa diabaikan. Banyak lansia yang merasa lebih terhubung dengan orang lain saat berbagi waktu dengan segelas kopi. Entah itu ngobrol dengan pasangan, sahabat lama, atau bahkan tetangga yang mampir sebentar. Kebersamaan yang terbangun dalam momen-momen kecil seperti ini seringkali menjadi penopang emosional yang sangat berarti, dan kopi punya tempat khusus di dalamnya. Namun perlu diingat, semua efek ini muncul karena kopi dikonsumsi dalam porsi yang tepat. Bila berlebihan, kafein justru bisa memicu rasa gelisah, panik, atau sulit tidur, yang malah memperburuk kondisi mental. Maka keseimbangan tetap menjadi kunci. 1 atau 2 cangkir kopi dalam sehari, dikonsumsi perlahan, tanpa tambahan yang berlebihan, bisa jadi ritual kecil yang memperkaya hari. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kopi tidak hanya menjadi teman bagi tubuh, tapi juga bagi pikiran dan hati. Ia memberi ruang untuk bernapas di tengah tekanan, memberi sedikit semangat ketika langkah terasa berat, dan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Dan berbicara soal keseimbangan tubuh, satu hal lagi yang perlu diperhatikan di usia lanjut adalah detak jantung dan tekanan darah. Karena ternyata, tidak semua orang cocok minum kopi. Ada kondisi tertentu yang justru bisa bertambah parah jika kopi diminum tanpa pertimbangan. Sebanyak apapun manfaat yang dibawa oleh kopi, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah kenyataan bahwa tidak semua tubuh meresponsnya dengan cara yang sama. Tubuh manusia itu unik. Apa yang terasa menenangkan bagi satu orang, bisa jadi membuat orang lain merasa gelisah, tidak nyaman, atau bahkan memburuk kondisi kesehatannya. Maka memahami batasan diri sendiri adalah bagian penting dari gaya hidup sehat, terutama di usia 60 tahun ke atas. Kopi memang kaya antioksidan, bisa menstabilkan gula darah, menjaga hati, bahkan bantu mengangkat semangat. Tapi dalam tubuh tertentu, terutama mereka yang memiliki hipertensi, gangguan irama jantung, asam lambung tinggi, atau gangguan tidur kronis, kafein bisa menjadi pemicu masalah, bukan solusi. Dan ini bukan soal jumlah semata, tapi lebih ke sensitivitas tubuh terhadap zat yang terkandung dalam kopi. Ambil contoh lansia dengan tekanan darah tinggi. Bagi sebagian orang, 1 teguk kopi saja sudah cukup membuat denyut jantung meningkat dan kepala terasa berat. Hal ini terjadi karena kafein merangsang sistem saraf simpatik, yang otomatis mempercepat detak jantung dan mempersempit pembuluh darah. Akibatnya, tekanan darah bisa naik secara mendadak, dan jika tidak disadari, bisa menjadi pemicu serangan jantung atau stroke, terutama pada mereka yang sudah punya riwayat penyakit jantung sebelumnya. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki aritmia atau detak jantung tidak teratur. Kafein dapat membuat jantung berdegup lebih cepat, bahkan kadang terasa seperti berdebar-debar tanpa sebab. Bagi tubuh yang sudah mulai menua,
Detak yang tak stabil ini bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berisiko besar terhadap fungsi jantung secara keseluruhan. Kemudian ada juga mereka yang menderita GERD atau asam lambung. Kopi, meskipun tidak selalu menyebabkan gangguan pencernaan, bisa memicu naiknya asam lambung pada sebagian orang. Ini disebabkan oleh efek relaksasi pada otot katup lambung bagian atas, yang membuat asam lebih mudah naik ke tenggorokan. Rasa terbakar di dada, mulut terasa asam, hingga batuk kering di malam hari seringkali jadi keluhan setelah minum kopi, terutama saat diminum dalam keadaan perut kosong. Hal yang tidak kalah penting adalah efek kopi terhadap pola tidur. Di usia lanjut, kualitas tidur biasanya sudah menurun secara alami. Tubuh butuh waktu lebih lama untuk tertidur, dan sering terbangun di malam hari. Bila kopi diminum sore atau malam hari, kafeinnya bisa bertahan di tubuh selama berjam-jam dan membuat tidur menjadi makin tidak nyenyak. Akibatnya, tubuh terasa lebih lelah keesokan harinya, suasana hati menurun, dan produktivitas harian pun ikut terdampak. Itulah sebabnya penting untuk mengenali sinyal tubuh. Jika setiap kali minum kopi Anda merasa cemas, jantung berdebar, lambung terasa tidak enak, atau sulit tidur, itu adalah isyarat bahwa tubuh Anda mungkin tidak cocok atau butuh takaran yang jauh lebih kecil. Beberapa orang cukup minum setengah cangkir untuk menikmati manfaatnya, sementara yang lain bisa minum 2 cangkir tanpa masalah. Tidak ada aturan yang benar-benar saklek, yang ada hanyalah mendengarkan tubuh sendiri dan bersikap bijak. Dan jangan lupa, banyak jenis kopi yang beredar memiliki efek berbeda. Kopi hitam murni tanpa gula adalah pilihan terbaik untuk kesehatan, sementara kopi instan yang penuh pemanis buatan, sirup, atau krimer justru bisa memperparah masalah kesehatan. Jadi bukan hanya berapa banyak yang diminum, tapi juga kopi seperti apa yang dikonsumsi. Satu hal yang paling bijak di usia lanjut bukanlah menghindari segala sesuatu, melainkan memahami tubuh, menyesuaikan diri, dan membuat keputusan yang paling tepat berdasarkan pengalaman pribadi. Jika kopi terasa memberi semangat tanpa gangguan berarti, maka nikmatilah dengan tenang. Tapi jika tubuh memberi tanda sebaliknya, jangan ragu untuk mencari alternatif lain yang lebih cocok. Dan berbicara soal bijak dan seimbang, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Bagaimana cara minum kopi yang benar untuk lansia. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga waktu, cara penyajian, dan kombinasi yang tepat agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan tanpa risiko tambahan. Setelah kita tahu bahwa tidak semua tubuh cocok dengan kopi, bukan berarti kopi harus dihindari sepenuhnya. Justru disinilah letak pentingnya pemahaman. Bagaimana menikmati kopi secara cerdas dan bertanggung jawab, agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa menimbulkan risiko. Karena pada akhirnya, yang paling menentukan bukan hanya apa yang kita konsumsi, tapi bagaimana cara kita mengonsumsinya. Bagi orang tua yang ingin tetap menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian, ada beberapa prinsip sederhana yang bisa dijadikan panduan. Bukan aturan kaku, tapi lebih seperti arahan lembut agar tubuh tetap nyaman dan kesehatan tetap terjaga. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah waktu minum kopi. Kafein membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk bekerja dalam tubuh, dan bisa bertahan hingga 6 jam atau lebih. Maka, idealnya kopi dikonsumsi di pagi hari atau maksimal sebelum sore hari. Minum kopi di malam hari berisiko mengganggu kualitas tidur, terutama bagi lansia yang memang cenderung lebih sensitif terhadap gangguan tidur. Kemudian, penting juga untuk tidak minum kopi dalam keadaan perut kosong. Di usia lanjut, lapisan lambung bisa menjadi lebih sensitif. Kafein yang masuk tanpa ada makanan sebagai penyimbang bisa memicu iritasi, perih, atau naiknya asam lambung. Maka sebaiknya, konsumsi kopi dilakukan setelah sarapan ringan, agar perut punya penyangga alami sebelum menerima efek kafein. Dari segi jumlah, banyak ahli kesehatan sepakat bahwa 2 cangkir kopi per hari adalah batas yang aman bagi lansia. Bahkan, bagi yang sensitif, 1 cangkir pun sudah cukup memberikan manfaat. Lebih dari itu, tubuh bisa mulai memberi sinyal ketidaknyamanan, seperti gelisah, sulit tidur, atau jantung berdebar. Jadi, dengarkan tubuh. Jangan paksakan diri mengikuti kebiasaan orang lain. Satu hal yang paling sering jadi kesalahan adalah cara menyajikan kopi. Banyak lansia yang terbiasa menikmati kopi dengan gula putih, susu kental manis, atau bahkan krimer yang tinggi lemak dan zat aditif. Padahal, semua tambahan itu bisa menghilangkan manfaat asli kopi dan justru menambah risiko penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan perlemakan hati. Kopi yang ideal untuk lansia adalah kopi hitam murni, tanpa gula, atau paling tidak hanya sedikit pemanis alami seperti madu. Jika ingin ditambahkan susu,
Gunakan susu rendah lemak atau susu nabati tanpa tambahan gula. Seduhan kopi pun sebaiknya dibuat dari biji kopi asli, bukan kopi instan yang mengandung banyak campuran dan pengawet. Selain itu, pilih metode penyeduhan yang tidak terlalu kuat. Kopi tubruk yang terlalu pekat atau kopi espresso ganda mungkin terasa nikmat, tapi bisa terlalu keras untuk sistem pencernaan lansia. Metode seperti kopi saring, French press ringan, atau pour over jauh lebih ramah untuk tubuh, karena menghasilkan minuman yang lebih lembut dan tidak terlalu berat. Dan jangan lupa, kopi bukanlah pengganti air putih. Karena sifatnya diuretik ringan, yang artinya bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil, kopi tetap harus diimbangi dengan cukup cairan lain, terutama air putih. Dengan begitu, tubuh tidak akan mengalami dehidrasi diam-diam yang bisa berdampak besar di usia lanjut. Satu lagi yang tidak kalah penting, kenali tanda-tanda tubuh saat tidak cocok. Jika setelah minum kopi Anda merasa tidak enak badan, gelisah, atau sulit tidur, jangan anggap itu hal sepele. Bisa jadi itu sinyal bahwa takaran Anda perlu dikurangi, atau tubuh sedang butuh jeda. Menyesuaikan bukan berarti kalah, tapi justru tanda bahwa Anda paham dan peduli dengan kebutuhan diri sendiri. Kopi, kalau disikapi dengan bijak, bisa menjadi teman yang menyenangkan dan bermanfaat di usia senja. Ia tidak perlu dihindari habis-habisan, tapi juga tidak bisa diperlakukan sembarangan. Semua kembali pada keseimbangan dan kesadaran. Karena dari sanalah muncul kualitas hidup yang sebenarnya. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, dari semua yang sudah kita bahas, mungkin muncul satu pertanyaan penting. Dengan semua fakta mengejutkan ini, bolehkah lansia minum kopi? Atau justru sebaiknya dihindari saja? Dari awal perjalanan ini, kita sudah sama-sama menyelami 7 sisi mengejutkan dari secangkir kopi. Bukan hanya sekadar minuman pengusir kantuk, tapi ternyata menyimpan banyak peran tersembunyi, melindungi otak dari Alzheimer, menjaga hati tetap bekerja optimal, mengisi tubuh dengan antioksidan alami, hingga membantu menjaga kestabilan emosi dan semangat hidup di usia senja. Namun seperti segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, kopi juga bukan tanpa catatan. Tidak semua tubuh meresponsnya dengan baik, dan tidak semua kondisi kesehatan cocok untuk menikmati manfaatnya secara langsung. Disinilah letak keseimbangan yang sejati. Memahami bukan hanya apa yang kita minum, tapi siapa yang meminumnya dan dalam keadaan seperti apa. Jadi, bolehkah lansia minum kopi? Jawabannya bukan ya atau tidak. Tapi boleh, dengan syarat, kenali tubuh sendiri, pahami batasnya, dan minum dengan bijak. Kopi tidak bisa disamaratakan. Apa yang membuat satu orang merasa bertenaga, bisa jadi membuat orang lain merasa cemas atau tidak nyaman. Tapi di antara semua itu, satu hal yang tidak berubah adalah potensi besar yang terkandung dalam kopi, jika dikonsumsi secara sadar. Minum kopi bukan tentang mengikuti tren atau kebiasaan lama, tapi tentang menciptakan momen kecil yang memberi arti dalam hari-hari yang berjalan tenang. Bagi sebagian orang, secangkir kopi adalah teman setia di pagi hari. Bagi yang lain, ia jadi pemantik semangat sebelum mulai beraktivitas. Tapi bagi banyak lansia, kopi juga menjadi jembatan kecil yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan harapan akan hari esok. Yang terpenting adalah jangan takut untuk menyesuaikan. Bila tubuh mulai memberi tanda bahwa kopi bukan pilihan terbaik, tak ada salahnya istirahat sejenak. Ganti dengan teh hangat, air jahe, atau minuman alami lainnya. Tapi jika tubuh merasa baik-baik saja, dan justru mendapat energi serta kenyamanan dari secangkir kopi hangat, maka lanjutkan. Nikmati dengan penuh kesadaran, tanpa perlu gula berlebih, tanpa harus terburu-buru. Karena semakin bertambah usia, yang kita kejar bukan lagi kecepatan, tapi kualitas setiap langkah. Dan mungkin, di tengah segala hal yang berubah, kopi menjadi satu dari sedikit hal yang tetap memberi rasa yang sama. Rasa yang sederhana, tapi bermakna. Rasa yang membuat kita merasa hidup. Jadi, jika suatu pagi nanti Anda menyeduh kopi, tarik napas pelan, dan biarkan aroma itu membawa ketenangan. Bukan karena kopi itu ajaib, tapi karena Anda memilih untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh rasa syukur, dan lebih peduli terhadap diri sendiri. Karena di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kesehatan bukan lagi tentang sekadar panjang umur, tapi tentang bagaimana menjalani setiap harinya dengan hati yang damai, tubuh yang nyaman, dan pikiran yang tetap jernih. Dan jika secangkir kopi bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan itu, maka ia sudah cukup berarti.